الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. Yang terhormat guru kita tercinta Al-Mukarram Buya Yahya yang sebentar lagi insya Allah akan bergabung dengan kita beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau umur yang panjang dan kemudahan dalam dakwahnya serta bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati para hadirin dan hadirat dan teman-teman yang dimanapun Anda berada, yang di Jerman atau yang Indonesia, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan keistiqomahan untuk mengikuti kajian spesial bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Sebelum kita memulai acara yaitu tausiah Buya Yahya, mungkin kita awali dengan membaca pembacaan Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Pak Puji. Untuk tempat dan waktu kami persilahkan pada Pak Puji. Ya, tes suara? Ya, masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله
ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجرا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم Mohon maaf Pak Puji, suaranya kemut. Sudah. Maaf, saya ulang lagi ya. Mungkin satu ayat sebelum ini. Ya. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, maaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khairan katsir kepada Pak Puji atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya yang membaca surah An-Nisa ayat 150 sampai ayat 152. Semoga dengan dibacakan ayat tersebut dapat menjadi syafaat di akhirat kelak dan menjadi penyelamat kita untuk masuk surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Pengajian kali ini kami dari kota-kota di Jerman bertiga bisa berkolaborasi, yaitu dengan kami sendiri KMH, mewakili KMH, dan dengan KMIB, dan yang terakhir dengan kota Braunschweig, yang insya Allah dengan kolaborasi ini bisa menambah manfaat untuk kita semua, apalagi untuk kita yang hidup di tengah minoritas Islam di negara Jerman. Baik, sembari kita menunggu Buya Yahya bergabung, saya akan membacakan profil singkat dari guru kita Buya Yahya agar kita lebih dekat, karena lebih mengenali itu menjadi lebih baik dan menjadi lebih dekat kepada guru kita. Yang pertama, Buya Yahya dengan nama lengkap Yahya Zainal Ma'arif, yang lahir di Blitar tanggal 10 Agustus 1973.
Beliau merupakan pendiri dan pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah yang berpusat di Cirebon. Yang Al-Bahjah sendiri memiliki makna cahaya atau kemilau sinar dan yang diharapkan dapat menjadi cahaya penerang bagi Nabi Muhammad SAW. Buya Yahya sendiri juga telah menempuh pendidikan di pesantren Darul Lughah wa Dakwah di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, di bawah asuhan Al-Murabbi Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Setelah lulus dari pesantren, beliau sempat mengajar di sana selama 3 tahun dan melanjutkan pendidikannya dengan berangkat ke Universitas Al-Ahqaf di Yaman di bawah asuhan Al-Murabbi Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Ya, untuk saat ini alhamdulillah Al-Bahjah sendiri sudah mempunyai banyak program pendidikan yang tersebar luas di Indonesia, mulai dari pondok pesantren, boarding school, PAUD juga. Dan seperti yang kita ketahui juga Al-Bahjah mempunyai media yang sangat luas, yang sangat mengikuti zaman, yaitu Al-Bahjah mempunyai contohnya seperti Al-Bahjah TV, yaitu TV satelit, terus juga ada radioku Al-Bahjah, dan juga seperti channel YouTube Al-Bahjah TV. Situ saya mengamati mungkin Al-Bahjah TV yang di YouTube itu bisa dibilang salah satu yang paling besar untuk channel tausiah, dan emang di sana terdapat banyak ilmu yang bisa diambil, seperti contohnya pembahasan kitab-kitab, terus tanya jawab yang sangat banyak, banyak yang menanyakan di situ tentang tanya jawab sehari-hari, dan itu sangat bermanfaat untuk kita semua untuk kita aplikasikan di sehari-hari gitu. Dan juga seperti pengajiannya juga ada kajian rutin, yaitu seminggu Buya Yahya mengadakan kajian seperti pada hari Senin jam 8 malam waktu Indonesia Barat, itu membahas kitab Al-Hikam. Dan pada hari Kamis juga ada pembahasan, hari Jumat juga, hari Sabtu membahas kajian Riyadhus Shalihin, dan yang hari Sabtu kajian tafsir, dan untuk hari Minggunya kajian Riyadhus Shalihin dari kitab karangan Al-Imam An-Nawawi. Untuk channelnya juga itu untuk pribadi sangat bisa saya bisa menyarankan untuk para jamaah untuk bisa melihat di sana apa-apa aja yang contohnya pertanyaan-pertanyaan seputar fikih, seputar rumah tangga, seputar kehidupan umum, seperti gimana kita mengambil hukum untuk makan halal atau makan haram, dan sholat gimana. Itu sangat lengkap sekali, semua sudah banyak yang menanyakan kepada Buya, dan di channel tersebut sudah didokumentasikan dari Al-Bahjah TV sendiri dengan sangat baik. Begitu. Terus tadi karena Buya Yahya nampaknya masih belum bergabung. Tadi masih sebelum ini ada informasi karena Buya Yahya masih melakukan sholat asar. Jadi insya Allah sebentar lagi insya Allah Buya Yahya akan bergabung. Nah, untuk para jamaah juga yang ingin bergabung dalam dakwah Nabi Muhammad SAW melalui Al-Bahjah. Al-Bahjah juga mempunyai program-program
dakwah seperti sedekah atau infak, yaitu seperti pembangunan pondok pesantren di situ, karena Buya Yahya tambah lama tambah memperluas jangkauan dakwahnya melalui membangun pondok pesantren, membangun sekolah-sekolah formal seperti SD, SMP, tapi yang berbasis Islam, boarding school, dan juga ada program dakwah yang seperti orang tua asuh juga ada di situ. Jadi kita bisa ikut berpartisipasi untuk memberikan harta kita untuk anak-anak yang sedang menuntut ilmu di Al-Bahjah, dan sampai di luar negeri seperti Turki dan Yaman. Ada juga program zakat, ada program makan anak pesantren, sangat banyak sekali. Bisa mungkin langsung di webnya Al-Bahjah sendiri bisa ada kontak person yang bisa dihubungin di sana untuk mengenai infak yang akan kita berikan. Begitu. Karena kita masih menunggu Buya Yahya untuk datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah dan sebentar lagi Buya Yahya ini mengisi. Sekarang lagi siap-siap, baru selesai dari masjid, pulang dari masjid. Alhamdulillah. Ya, oleh karena itu mari kita sebelum Buya Yahya hadir, mari kita siapkan hati, siapkan pikiran kita untuk bisa siap-siap untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Buya Yahya. Jadi kita harus meluruskan niat juga, karena apa yang akan disampaikan oleh Buya Yahya ini bisa berkah kepada kita dan semua yang mendengarkan di sini. Insya Allah nanti akan membahas temanya, yaitu paham akidah selamat dunia dan akhirat, ya. Maaf, Pak. Ya, di situ insya Allah Buya Yahya akan memberi ilmu tentang bagaimana kita rambu-rambu kita dalam menjaga akidah kita, bagaimana mengimani Allah yang benar, dan bagaimana kita melindungi dari kesalahan akidah yang sudah tersebar saat ini. Dan karena di era yang sangat luas sekarang, ilmu bisa dapat dari mana saja tanpa susah, dari internet, apalagi bisa langsung tinggal klik di mana sudah bisa menerima langsung. Ada daftar dari banyak ustadz yang bisa kita pilih, tapi di situ kita masih memiliki resiko yang besar. Kita bisa salah kepada kita menimba ilmu kepada siapa yang itu bisa berbahaya kepada akidah kita, akidah keluarga kita juga, kalau yang sudah berkeluarga, karena semua yang akan diajarkan di keluarga itu akan dipakai terus, dan pahala dan dosanya itu kita semua yang menanggung, gitu. Terus nanti insya Allah kami akan memberikan kesempatan juga kepada para jamaah untuk bertanya langsung, tapi mohon maaf karena keterbatasan waktunya, mungkin kita tidak bisa langsung membuka sesi tanya jawab langsung melalui telepon atau video. Jadi kami cuman membacakan dari kolom chat Zoom, atau apabila yang ingin tidak disebutkan namanya
bisa chat langsung kepada host. Nanti akan kami bacakan sebagai hamba Allah. Dan juga bagi jamaah yang mendengarkan melalui YouTube bisa mengisi form di link deskripsi yang sudah disediakan. Dan tapi sebelum itu kami ingin menyampaikan juga bagi yang ingin bertanya dimohon untuk tidak menyebutkan aib pribadinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita dan kejelekan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi nanti karena kita masih menunggu hadirnya Buya Yahya, mungkin kita bisa sembari menunggu kita bersolawat. Ya mari kita bersolawat supaya menambah keberkahan dalam majelis kita pada hari ini. Akan saya mulai dengan mungkin bisa ikut. Oh ternyata alhamdulillah Buya sudah hadir. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya? Aduh, sehat semuanya. Sehat. Semoga yang di sana sehat semuanya, dijaga oleh Allah. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Kali ini Buya Yahya sudah bergabung dengan kita semua. Baik Buya, perkenalkan nama saya Muhammad Ghifari. Saya dari Hannover. Dan pada hari ini kami keluarga Muslim Hannover berkolaborasi dengan keluarga Muslim Indonesia Bremen dan keluarga Muslim di Braunschweig untuk bisa menyelenggarakan kajian ini. Kami sama-sama tetangga di Provinsi Niedersachsen yang pada tahun kemarin juga Buya Yahya alhamdulillah sempat mengunjungi Bremen dan karena pandemi ini insya Allah yang semoga cepat diangkat oleh Allah. Amin. Dan amin. nanti kemudian Buya Yahya insya Allah bisa berkunjung ke Hannover untuk membagi ilmunya di sini. Amin. Amin. Amin ya Rabb. Baik, sebelum kita mendengarkan tausiah yang disampaikan dari guru kita tercinta Buya Yahya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak ilmu yang akan beliau sampaikan dengan tema paham akidah. Insya Allah Buya, kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على إمام الموحدين أكرم الداعي إلى الإيمان والتوحيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ثبت قلوبنا على إيمان بك على دينك واحشرني يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang sangat kami cintai, kami muliakan, merindu ridha Allah yang ada di negeri jauh di sana, di Jerman. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan dan tanda-tanda keistiqomahan itu, yaitu Kriun dan Anda untuk mengadakan kajian-kajian seperti ini. Allahumma hatta walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapapun yang berusaha mendekat kepada Allah, berusaha mencari jalan Allah, Allah akan bukakan jalan tersebut. Yang berusaha untuk menjaga imannya, Allah akan jaga.
Yang menjadi masalah adalah mereka yang teledor mengentengkan. Orang kalau berhati-hati tidak akan jatuh. Tapi orang sembrono itulah yang akan kepleset. Khususnya di dalam masalah keimanan. Dan iman adalah hal yang terpenting dalam hidup kita. Memahami akidah ini penting sekali. Semua yang kita miliki tidak akan ada harganya kecuali ada iman yang benar. Orang bisa berderma miliaran, akan tapi jika tidak didasari atas iman, tidak akan bisa memetik buahnya nanti di akhirat. Ia di dunia disanjung oleh manusia, tapi di akhirat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tapi iman ini akan menyelamatkan kita nanti di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dengan ilmu ya seperti yang kita adakan saat ini, semoga ini menjadi wasilah atau sebab kita semakin kuat iman kita dengan akidah yang Allah ridhai dan akidah yang benar. Dalam hadis Jibril yang sangat masyhur tentang baginda Nabi kedatangan seorang laki-laki yang dengan baju bersih putih dengan rambut yang hitam pekat, akan tapi tidak tampak kalau dia itu melakukan sebuah perjalanan. Tapi orang ini orang dianggap asing di kalangan sahabat Nabi. Tidak ada yang kenal. Kalau tetangga pasti kenal. Tapi ini orang asing, tapi kok seperti tidak melakukan perjalanan yang jauh. Bajunya masih bersih dan sebagainya. Lalu bertanya kepada Nabi, bertanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Nah, itu masyhur dengan istilah hadis Jibril. Iman, Islam, ihsan. Islam adalah dengan 5 hal yang disebutkan. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Islam, kemudian sholat, puasa, zakat, haji. Itu rukun Islam. Dan insya Allah ini sudah rata-rata sudah melakukannya. Bersyahadat dia, melakukan sholat oke, membayar zakat insya Allah bagi yang punya rezeki. Kemudian juga melaksanakan ibadah haji, berpuasa setiap Ramadan tentunya. Biarpun kisah puasa kalau di Jerman ada kisah unik, ketemu siang yang sangat panjang, pahalanya semakin gede. Akan tapi ada hukumnya sendiri di sana. Akan tetapi kemudian haji, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa ziarah Baitul Haram dan ziarah baginda Nabi Muhammad SAW. Semuanya tanpa terkecuali. Indahnya munajat kepada Allah, indahnya mengadu kepada Allah di depan Ka'bahnya. Dan indahnya mengucapkan salam kepada baginda Nabi dari dekat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu yang harus kita rindukan, kita hadirkan. Itu iman kayak begitu tuh. Yang tidak pernah terenyuh hatinya merindu Nabi, khawatir tidak ada iman. Yang tidak pernah rindu untuk melihat Ka'bah, untuk bertawaf di Ka'bah, khawatir tidak ada iman. Dan insya Allah semuanya ada iman. Coba, biarpun Badung kayak apa orang, alhamdulillah ini, alhamdulillahnya masih ada iman. Kalau ditawarkan untuk haji bagaimana? Luar biasa. Ziarah Nabi bagaimana? Ini kunci. Kemudian, bicara tentang keimanan, ada sebetulnya nanti kami harus ada panduan, ada buku. Kita mulai dari buku kecil, catatan kecil, dan itu adalah, mungkin kita mulai dari sini dulu aja. Bahwa agama itu Islam. Agama yang benar adalah agama Islam. Agama yang sebelum Islam itu, selagi belum ada perubahan, tidak akan berbeda dengan Islam. Agamanya nabi-nabi terdahulu tidak ada beda. Urusan sifat-sifat Allah sama. Yang kita pelajari hari ini sama dengan diajarkan kepada pengikut Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Lut, Nabi Musa. Urusan keimanan tidak ada berbeda. Hanya urusan masalah muamalah, urusan sesama manusia, urusan transaksi, urusan ini, urusan fikih lah, urusan furu' ada perbedaan. Ada yang dihapus dan ada yang tidak dihapus. Tapi masalah keimanan satu, tidak ada beda. Dari masa ke masa. Bahkan di antara umat Nabi Muhammad nggak boleh beda. Namanya usul aqidah. Tidak boleh berbeda di dalam usulul aqidati. Yang berbeda adalah keluar dari Islam. Cuma di sana ada furu'ul aqidati. Usul aqidah adalah pokok-pokok keimanan. Dalam pokok-pokok keimanan ini tidak boleh ada perbedaan. Tapi di sana ada cabang-cabang keimanan. Saya buat contoh. Usul pokok keimanan adalah kita wajib berkeyakinan, yakin, karena disebutkan di dalam Al-Quran tentang sirat, tentang jembatan. Disebutkan dalam hadis Nabi, Jirsin Mamdud, satu jembatan yang dibentangkan di punggung neraka jahanam untuk nyebrang ke surga. Namanya sirat, sering disebut dengan sirat mustaqim. Ini disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan oleh hadis Nabi, Allah menyebutkan, dalam Al-Quran juga ada. Maka kita harus meyakini bahwasanya ada namanya jembatan tersebut. Ini usul akidah. Yang mengingkari adanya jembatan Shiratal Mustaqim, maka keluar dari iman.
Cuman rinciannya kayak apa sih? Itu namanya furu'ul aqidah. Ada hisab, ada timbangan amal. Mizan disebutkan dalam Al-Quran. Kita harus yakin tentang mizan, tentang timbangan amal. Cuman cara nimbangnya apakah sama dengan di dunia ini? Di dunia yang berat kan turun. Apakah di akhirat yang berat turun? Kok kebaikan turun? Ini adalah masalah furu' cabang-cabang akidah. Maka ada usulul aqidah tidak ada beda. Dari masa ke masa, dari zaman Adam sampai hari kiamat tidak ada beda. Adapun furu'ul aqidah, rincian tentang hisab, rincian tentang mizan, rincian tentang sirat, ada perbedaan di situ. Nah, namanya furu'ul aqidah. Nah, ini ada dalam hal-hal pemahaman akidah. Maka jangan sampai salah. Urusan furu'ul aqidah kita tidak boleh saling mengkafirkan. Tapi usulul aqidah kita harus berprinsip dan tidak boleh diganggu. Itu prinsip saya, hidup matiku, ini harus aku pertahankan. Ini adalah aku bela dengan jiwa dan ragaku. Hidup matiku harus dengan keimanan seperti itu. Namanya usulul aqidati. Harus dibedakan. Ada furu'ul aqidati. Nah, di dalam usulul aqidati ini, kita tidak bisa belajar asal ngambil dari internet, comot sana, comot sini, comot sini. Maka ada manhaj yang harus kita ambil, namanya manhaj talaqi. Manhaj talaqi itu ilmu akidah keimanan diambil dari guru. Dari guru ke guru. Dari guru ke guru, dari guru sampai baginda Nabi SAW. Itu ilmu akidah, talaqi. Dan kita mengembalikan cara talaqi ini agar kita tidak gampang terkontaminasi dengan pemikiran yang datang. Sebab kalau kita bicara tentang pemikiran Islam, seperti kita masuk supermarket. Apa saja ada, masuk dunia internet misalnya, apa saja, akidah apa saja masuk. Sehingga kadang kalau dengan kesombongan kita, saya bisa baca, saya bisa milah dan milih, awas, ini alamat orang yang bakal tersesat. Tidak begitu cara beriman. Ia mencari obat lah boleh. Obat ayam saya sakit. Saya mencari obat bolehlah internet. Tapi urusan keimanan nggak semudah itu. Tidak boleh langsung serta-merta kita langsung kembali kepada situs yang ada di internet. Kemudian kita baca, kita pahami. Oh enggak begitu. Ini manhaj siapa? Akidah siapa? Ini benar atau tidak? Ini harus jelas masalah akidah. Ya biasanya orang yang diuji oleh Allah dengan satu kecerdasan, fasilitas yang cukup, pendidikan tinggi. Ini kadang sering sombong. Tidak mau mengambil manhaj talaqi. Sehingga dia mengambil ilmu sana sini, maka lihat modelnya. Orang ini akan mudah terpengaruh. Sehingga Islamnya pun nggak jelas bagi dia. Dari dia. Ini Islam model apa ini? Akhirnya Pak, seolah-olah menganggap ini. Akhirnya seolah-olah nggak ada yang salah, atau mungkin salah semuanya. Karena salah dalam berbeda guru dia. Maka ingin kembalikan manhaj talaqi, kita ambil dari guru. Kita ngambil dari guru. Ada pun nanti masalah wawasan, oke. Kita wawasan, tapi jangan sampai wawasan ini keluar mengeluarkan kita dari rambu-rambu yang sudah paten ini. Ini manhaj talaqi ini harus dikembalikan. Makanya buku yang akan dibaca urusan akidah pun hendaknya minta petunjuk pada seorang guru. Tidak hanya kita browsing di internet buku akidah masalah. Saya ingin tahu tentang masalah malaikat. Langsung browsing internet. Malaikat. Tak taunya bicara malaikat bukan akidah kita. Rasul, Nabi dan Rasul tak tahu bukan. Atau tentang iman kepada Allah dan Rasulnya. Tentang sifat-sifat Allah tak tahu bukan akidah kita. Kita salah. Maka manhaj talaqi ini di antaranya adalah dari kita ke guru langsung. Atau kalau tidak salah langsung, ini adalah jelas ilmunya guru tersebut. Kita sambung ilmu akidah kita. Ini manhaj talaqi. Kemudian, agar kita selamat ini, agar kita sesuai dengan manhaj talaqi, ada yang pernah kami hadirkan juga, sering dalam majelis kami, ada namanya memahami identitas diri. Untuk membentengi akidah kita harus identitas. Dan mohon maaf, mungkin ada yang berbeda dengan kami saat ini. Baiklah, akidah harus ada ketegasan. Saya tidak pernah ragu mengucapkan, saya ini akidah apa sih yang saya ikuti, nggak pernah ragu. Karena iman harus begitu, nggak boleh saya ragu, saya malu. Oh enggak, justru saya bangga dengan iman saya, akidah saya muslim. Saya tidak pernah ragu mengatakan saya seorang muslim. Tapi ternyata tidak cukup seseorang mengatakan diri seorang muslim. Iya, Islam hanya ada. Yang ada dalam dunia ini, yang ada hanya Islam saja aslinya. Dari zaman sahabat Nabi adanya hanya Islam saja. Akan tapi bersama berjalannya waktu, ada konflik terjadi, fitnah di antara para sahabat Nabi, karena ada orang luar yang masuk, ada orang yang mengadu domba dan sebagainya. Konflik Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Lalu terjadi dua kelompok, kemudian yang satu membenci Sayyidina Ali, yang satu membenci sahabat Nabi, maka muncullah dua kelompok sesat, yang satu namanya Nasibi, yang satu adalah Khawarij, yang satu adalah Syiah dengan Nasibi, yang Syiah mengagungkan Ahli Bait tapi membenci sahabat, yang Nasibi mengagungkan sahabat membenci Ahli Bait. Tidak, ini tidak dibenarkan. Tapi akidah kita adalah akidah yang benar. Setelah kita mengenal diri kita seorang muslim, identitas yang keduanya harus kita ambil adalah
kita sudah mengatakan maksudnya saya adalah seorang muslim ahli sunnati wal jamaah. Nggak cukup hari ini mengatakan saya Islam. Maka hati-hati. Jika Anda punya calon menantu, Islam itu gimana nak? Yang penting saya Islam, Mbak. Nggak usah Islam macam-macam, Mbak. Wah, hati-hati, jangan jadi menantu. Ya akan terkontaminasi, jangan-jangan. Bahaya ini. Islam kok Islam macam-macam ini. Ada Islam gado-gado, Islam memang benar satu, tapi jangan-jangan Islam nggak benar begitu. Jadi Islam apa kok nak? Saya ahli sunnah wal jamaah, Bah. Oke, boleh. Ntar dulu, ada pertanyaan ketiga. Islam ahli sunnah wal jamaah model apa nak? Sebab hari ini ada Islam ahli sunnah wal jamaah bohongan. Lesannya tajam mencaci maki orang, mengkafirkan orang, mengaku ahli sunnah wal jamaah. Nah ini, aku ahli sunnah model apa ini? Nah, ini harus ada. Ahli sunnah wal jamaah adalah ma'ali ana wa ashabi. Manhaj yang mengikuti Nabi Muhammad dan sahabat Nabi. Itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Maka kami jelaskan bahasanya ada dua pilar di dalam ahli sunnah wal jamaah. Iman ini. Pilar yang satu adalah hubbu ahli bait, mencintai ahli bait Nabi. Yang kedua, hubbu ashabi Nabi, mencintai sahabat Nabi. Lihat dua pilar ini, jangan sampai kita tinggalkan satunya. Kalau ada kelompok membenci sahabat Nabi, Abu Bakar dimusuhi dan sebagainya, Siti Aisyah dimusuhi, Sayyidina Umar dimusuhi, ingat, itu bukan akidah kita. Itu sesat. Syiah. Syiah yang mencaci maki ada. Ada mencintai sahabat Nabi, tapi dengan Imam Ali mengatakan, begini-begini. Agak komentar yang jelek dengan ahli bait Nabi. Bukan. Dua pilar ahli bait Nabi Muhammad dan sahabat Nabi Muhammad. Inilah ahli sunnah wal jamaah. Ma'alihi ana wa ashabi. Nah ini terus berkembang. Akan tapi ternyata bersama berjalannya waktu ini ada penyelewengan juga. Penyelewengan juga. Maka setelah ahli sunnah wal jamaah, semuanya mengaku saya ikut sahabat Nabi, semua mengaku ikut Nabi Muhammad, tapi ternyata banyak penyelewengan. Penyelewengan akidah. Maka bersama berjalannya waktu, penyelewengan ini, Allah selalu memunculkan mujaddid fiddin. Tokoh yang bisa meluruskan agama. Maka pada penghujung abad ketiga, abad keempat, Allah menghadirkan seorang alim besar, yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu imam kita. Di tempat yang lain ada Abu Mansur Al-Maturidi, nanti Abu Ja'far At-Tahawi. Ini beliau tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Akan tapi setelah ada muncul akidah-akidah sesat, termasuk Mu'tazilah waktu itu, sehingga perlu dikembalikan lagi kepada manhajnya baginda Nabi SAW, manhajnya sahabat Nabi. Maka muncullah Imam Abul Hasan Asy'ari yang pemikirannya kemudian dibaca oleh murid-muridnya, dikembangkan lagi, maka menjadi manhaj Asy'ariyah. Makanya seorang tidak cukup mengatakan dirinya seorang muslim, dia harus berani mengatakan bahasa dia ahli sunnah wal jamaah. Setelah mengatakan ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah model apa? Asy'ariyah atau Maturidiyah. Asy'ariyah atau Maturidiyah. Ini harus keyakinan. Dan saya tidak pernah ragu dalam sebuah diskusi, di saat saya lupa mengatakan saya Asy'ari, tiba-tiba ini kejadian di Bekasi sana, suatu ketika, ada sebuah hotel, saya ada membahas tentang akidah sesat. Lupa kalau saya mengatakan saya itu Asy'ari. Rupanya pemateri pertama itu langsung yang diantem adalah akidah sesat adalah Asy'ari. Kan saya diantemnya habis di situ kan. Ya karena saya tidak mengatakan saya. Maka saya katakan saya Asy'ari dan saya akan pertahankan akidah ini karena saya yakini. Dan saya akan jelaskan. Akhirnya dari awal akhir akhirnya sudah tidak indah lagi karena membela akidah saya. Terus sampai akhir, sampai penghujung. Nah, akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Maturidiyah banyak ada di Turki, ada di India, itu Maturidi. Kemudian di India. Kemudian kalau Asy'ari, ini dua-duanya adalah menyebar ke dunia. Khususnya Asy'ariyah. Hampir memenuhi dunia. Abul Hasan Asy'ari itu adalah cucu daripada ke atasnya Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, bukan Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari orang besar, tapi beliau adalah pengikut Imam Hasyim Asy'ari, tapi jauh. Banyak ulama-ulama yang lainnya masih. Kita tidak hanya mengatakan adanya Abul Hasan Asy'ari saja, bersamaan itu juga namanya ada Abu Ja'far At-Tahawi. Abu Ja'far At-Tahawi adalah orang besar. Ada yang di Mesir sana waktu itu, sezaman dengan Abul Hasan Asy'ari, tetapi sungguh namanya kebenaran. Biarpun beliau adalah tidak pernah berkomunikasi, muncul sebuah kitab, ini yang ngarang Abul Hasan Asy'ari, ini Abu Ja'far At-Tahawi, tidak ada perbedaan. Hak karena kebenaran. Cuman ini nasib kitabnya Abu Ja'far At-Tahawi, namanya kitab Aqidah Thahawiyah ini punya nasib buruk. Kenapa banyak mensarai dari orang yang akidahnya sesat. Numpang kata Abu Ja'far At-Tahawi, lalu mencari kitab ini dengan semaunya sendiri. Nah, ini tapi akidah At-Tahawi adalah benar hak. Kemudian setelah itu maka seorang mengatakan adalah Asy'ariyah. Harus yakin Asy'ari. Kadang kita tidak mengerti Asy'ari. Cuman ciri Asy'ari itu gimana sih? Sudahlah sederhananya begini saja dah.
Orang awam tidak, orang kampung kita nggak ngerti saya itu Asy'ari. Cuman dia kalau suruh mengatakan Allah wujud kita langsung lancar sampai akhir. Itulah Asy'ari. Allah wujud kita kok dengan sifat-sifat 20. Nah ini. Kemudian setelah dia mengatakan Asy'ari, karena sekarang ada juga yang mencoba memalsukan data Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari itu bukan orang main-main. Beliau adalah pengikut Mu'tazilah. Bukan sekedar menjadi pengikut, menjadi imam Mu'tazilah selama 40 tahun. Beliau adalah dididik oleh gurunya. Al-Jubai itu adalah suami daripada ibundanya, ayah tirinya. Jubai itu adalah imam Mu'tazilah. Abu Ali Al-Jubai. Imam Mu'tazilah yang mendidik Abu Hasan Asy'ari sampai menjadi orang alim dalam Mu'tazilah. Cuman Allah menunjukkan kebenaran kepada Abu Hasan Asy'ari keluar dari ayahnya. Di tempat ayahnya, diskusi sampai keluar, sehingga naik ke mimbar lalu berkata, aku lepas jubahku ini seperti aku melepas akidah Mu'tazilah menuju akidahnya baginda Nabi SAW dilepas. Hanya ini saja kejadiannya terjadi, Abu Hasan Asy'ari keluar dari Mu'tazilah. Tidak ada lagi perubahan akidah lagi setelah itu. Cuman di hari ini sudah ada muncul seolah-olah mengatakan Abu Hasan Asy'ari punya 3 fase. Fase sesat Mu'tazilah, fase yang dia sebutkan, dan fase terakhir adalah akidah menurut dia. Enggak. Yang ada Abu Hasan Asy'ari hanya 2 fase. Fase dan berakidah. Tidak ada 3 fase. Kalau memang ada 3 fase, beliau orang besar pasti akan mengatakan lepas jubahnya lagi. Tidak ada pelepasan jubah yang kedua kalinya. Adapun sebuah kitab yang disebut kepada Abu Hasan Asy'ari seperti kitab Ibanah dan sebagainya, banyak pemalsuan, ada dipalsukan di dalamnya, ada tetsis, ada disusupkan. Kadang ada beberapa cetakan dengan cetakan, antara cetakan dengan cetakan ada perbedaan. Ini adalah masalah Abu Hasan Asy'ari. Jadi Abu Hasan Asy'ari adalah imam kita. Ulamanya ulama Asy'ariyah. Pemikiran Asy'ari yang selama kita ikut. Jadi dalam berakidah kita ikut Abu Hasan Asy'ari atau Imam Maturidi. Kemudian setelah orang mengatakan dirinya adalah Asy'ari, harus berani mengatakan lanjutannya. Apalagi Sufi. Sebab ada orang membenci orang membenci Asy'ari. Orang katanya mengikuti Abu Hasan Asy'ari tapi benci kaum tasawuf. Tasawuf adalah hak, ilmu membersihkan hati. Bahkan sejarah tasawuf itu panjang. Hanya di akhir-akhir ini diracuni, dicemar. Nama tasawuf dirusak. Seolah-olah tasawuf adalah membawa kesesatan. Memang ada orang-orang sesat dalam bertasawuf. Itu bukan urusan kita. Orang sesat dalam beragama bukan urusan kita. Tasawuf al-haq membersihkan hati. Tasawuf itu adalah makom yang ketiga, adalah iman, Islam, iman. Kemudian satu al-ihsan. Tasawuf itu adalah ihsan. Bagaimana kita merasa dilihat oleh Allah terus. Muraqabah. Anta udallah ka'annaka tarafa ila takun tarafa innahu yarak. Beribadah seolah kita melihat Allah. Dan itu kita tidak mungkin. Akan tapi hendak kita merasa dilihat oleh Allah. Maqam ihsan. Dan itu akan dididik oleh ahli tasawuf. Bukan tasawuf kisah, bukan tasawuf bualan. Tasawuf ceritanya sampai semalam suntuk, nggak pernah tahajudan. Bukan itu, bukan. Tasawuf yang sungguh, yang dia menjadi dekat kepada Allah. Semakin lembut hatinya, baik dengan sesama. Itu tasawuf yang diajarkan. Tidak ngedengki, tidak ngedendam kepada sesama. Tasawuf. Dan pembesar-pembesar. Ya lihat, Salahuddin Al-Aidwi Sufi. Bagaimana beliau menghalau musuh-musuhnya. Muhammad Al-Fatih, Sufi. Jadi tasawuf dari masa ke masa sudah ada. Cuma di akhir ini ada yang mengatakan tasawuf adalah afyun. Tasawuf adalah racun. Tasawuf, dia adalah mencuplik dari sisi ada memang orang-orang sesat yang mengatasnamakan tasawuf. Sebab tasawuf itu kendaraan mewah. Kalau nengkreng di atasnya sudah langsung pangkat. Sehingga ada orang bukan ahli tasawuf, ngaku ahli tasawuf. Kenapa? Dengan dia mengaku ahli tasawuf langsung disanjung orang. Makom, dihormati, wali, segala macam. Inilah perusahaan tasawuf. Kita tidak punya urusan dengan manusia semacam ini. Kita perlu seperti Imam Ghazali, Imam Haddad, Imam Qushairi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir bukan buku, itu pun bukunya Syekh Abdul Qadir. Banyak dipalsukan oleh orang-orang datang setelahnya. Ada orang yang meracuni, berdusta, memalsukan kitab-kitab. Baik, setelah seorang mengatakan diri adalah seorang sufi, maka dia harus berani mengatakan bahwasanya bermadhab. Kalau Anda punya calon menantu, madhabmu apa nak? Bah, saya tidak bermadhab dah, langsung Quran hadis. Bah, oh, hati-hati batal jadi menantu. Membaca kitab aja nggak jelas kok Quran hadisnya. Memangnya Imam Syafi'i nggak ikut Quran hadis. Kalau saya lebih enak, saya ikut Imam Syafi'i, saya ikut para ulama. Loh, kok ikut ulama? Kok Anda ikut Rasulullah? Karena ulamaku lebih tahu tentang Rasulullah, maka saya ikuti ulamaku. Namanya bermadhab. Jadi identitas 5, yang pertama adalah Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Sufiyah, bermadhab. Kemudian setelah itu ada beberapa untuk menanamkan keimanan di kelas-kelas dasar. Ada namanya kita memahami sifat 20. Ini wajib itu. Dan kebetulan kami ada buku ini untuk kelas dasar sekali.
Ini kami izinkan, ini dicetak nanti secara khusus. Seandainya teman-teman di Jerman boleh diizinkan, boleh dicetak di Jerman, tapi hanya untuk di Jerman saja. Dengan catatan dicetak yang bagus, bukan fotokopi yang disebar lalu dibuang nanti. Kalau memang ada kesiapan mencetak yang bagus, silahkan mau dijual suka-suka. Tapi ini adalah akidah 50, ini adalah sangat dasar. Kalau seandainya nanti ingin kursus dengan kami dalam 1 jam, ini selesai. Kita berpemahaman, kita menggunakan Zoom yang berikutnya. Nanti dalam 1 jam ini akidah 20 ini yang pertama. Nanti ada lanjutannya adalah masalah hari akhir. Kemudian yang ketiga adalah masalah syubhat. Tuduhan-tuduhan apa sih yang dihadirkan oleh musuh-musuh Islam, musuh akidah yang benar kepada kita, dan bagaimana runtutnya, bagaimana nolaknya itu ada. Cuman dasarnya diduduk. Anak-anak kecil harus tahu ini. Bukan anak kecil, ibu-ibu sepuh juga perlu ini. Bapak-bapak sepuh juga perlu. Ini ringan sekali. Ini hanya sampai kurang lebihnya 100 halaman kecil, 95 halaman. Ini akidah 50 adalah sifat Allah dan sifat Rasulullah. Ini sifat Nabi. Sifat Nabi dan Allah. Nanti ini bisa dibaca dengan ringkas, sengaja kita hadirkan dalam seringan-ringannya. Agar menjadi ciri khas. Jadi ciri Asy'ariyah itu yang memahami sifat ini. Biarpun kita tidak mengerti saya Asy'ari, tapi sudah memahami sifat ini. Akidah 50. Ini akan dibaca, ini jadi muqarrar kewajiban bagi kelas kursus. Jadi gini, kita punya sekolah, program sekolah. Sebelum masuk sekolah mereka harus paham. Misalnya anak SMA. Anak SMA tidak akan boleh melanjutkan SMA kecuali sudah memahami ini. Kemudian ada lagi kami fikih praktis. Fikih praktis itu ringan, fikih praktis bagaimana wudu, sholat dan sebagainya. Ini ringan sekali dari kitab kecil. Bahkan kalau kami ini sebenarnya 2 kali pertemuan selesai dibaca. Kalau pelan-pelan, kalau cepat 1,5 jam karena pendek, tinggal nanti direnungi sendiri. Kemudian fikih praktis agak panjang. Maksudnya kalau fikih perlu pemahaman yang aneh. Kalau fikih semua sama, akidah dan fikih sama. 2 hal ini harus penting. Harus ada semuanya. Baik. Inilah yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya ini sebagai muqaddimah saja untuk pembentengan akidah. Dan jangan ragu meyakini dengan akidah yang benar. Jangan ragu meyakini dengan kita pakai akidah. Kemana-mana harus kita bawa. Nggak usah ragu disebut nama kita Asy'ari, nggak usah ragu. Syafi'i, nggak usah ragu. Jangan yang bilang Syafi'i nggak enak, saya duduk Maliki. Madhab Maliki benar, nggak akan marah dengan kita. Bahkan kita ketemu dengan orang Hanafi yang mereka adalah Maturidi, sering diskusi. Ya, saya nggak ada masalah. Sebab sama-sama benar. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan dengan sapa-sapaan gimana keadaan di sana. Mungkin bolehlah, silakan insyaallah. Nanti kalau betul menghendaki, itu tadi syaratnya adalah dicetak yang bagus. Jangan cetak abal-abal, supaya nanti akan kesan indah, istrinya pun yang di rumah senang baca, dan sebagainya. Mau dihadirkan sama orang pantas, tapi dicetak yang bagus. Tapi hanya untuk di Jerman saja, supaya di negeri yang lain nanti juga mereka punya kita juga izinkan di negeri-negeri yang lain untuk bisa mencetak ini. Di Indonesia ada sendiri, ada yang ngatur supaya tidak berbenturan nanti. Sebenarnya kita boleh suka-suka dibagi, cuman kita atur semacam itu. Silakan. Kita kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, syukron katsiron. Kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita senantiasa menjadi hamba yang selalu diberikan hidayah. Amin. Oleh Allah SWT dan terus diteguhkan dalam akidah yang benar, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Amin ya Rabbal. Baik hadirin, dan untuk mengenai buku, insya Allah kami sangat tertarik sekali. Insya Allah nanti kami koordinasi lagi. Insya Allah kami menyambut dengan itu, Buya. Terima kasih, jazakallah khairan, Buya. Baik hadirin, kita memasuki sekarang sesi tanya jawab. Kita akan memberikan kepada Anda kesempatan yang ingin bertanya kepada Buya, bisa mengirimkan pertanyaan di kolom chat Zoom, atau apabila ingin tidak disebutkan namanya, bisa chat kepada kami langsung, atau juga bagi jamaah yang mendengarkan melalui YouTube bisa mengisi form di link deskripsi yang sudah disediakan. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, kami tidak membuka sesi tanya jawab melalui telepon langsung atau video langsung. Jadi pertanyaannya langsung dibacakan dari kolom chat. Dan sebelum itu kami ingin menyampaikan bagi yang ingin bertanya dimohon untuk tidak menyebutkan aib pribadinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup aib dan kejelekan kita. Amin. Mengampuni semuanya.
Baik Buya, nampaknya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Mungkin pertanyaan pertama saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga dan santri-santrinya selalu sehat dan dimudahkan dalam dakwahnya. Amin ya. Maaf Buya, saya mau bertanya. Saya punya teman sebelumnya dia Muslim yang jauh dari Allah. Kemudian dia memantapkan hati ingin berhijrah. Tetapi saat hijrah dia mengikuti ustadz yang berakidah selain Asy'ariyah. Dan kebetulan akidah itu tidak dibenarkan. Apakah itu tidak lebih baik daripada sebelum dia berhijrah, Buya? Terima kasih, mohon maaf. Baik, betul. Masya Allah, terima kasih. Kita harus paham makna hijrah. Hijrah itu kan berpindah dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Tentunya tempat itu harus diyakini itu lebih bagus. Atau dari sebuah keadaan menuju keadaan yang lain. Kalau iman, ya kepada iman yang lain. Baik. Berarti betul yang disampaikan bahwasanya dia adalah jauh dari Allah tapi akidahnya masih benar. Kemudian setelah itu kok dia hijrah, maunya hijrah. Akhirnya masuki akidah yang salah, malah sesat dia. Khawatirnya akidah yang betul-betul keluar dari Islam. Sehingga malah menjadi dia tidak selamat. Akan tapi apapun bentuknya. Betul, yang disampaikan betul. Akhirnya bukan lebih baik yang dulu. Tidak. Artinya dia yang dulu lebih baik karena akidah benar. Betul. Bukan keadaannya. Jadi gini, keadaannya harus berubah, tapi akidahnya kembali yang dulu. Itu hendaknya kita perlu pertahankan. Akidahnya tetap yang dulu. Keadaan artinya apa? Suasana hijrah itu yang harus diwujudkan. Nah, bagaimana caranya? Orang hijrah itu Masya Allah haus sekali. Salam takdim saya untuk beliaunya. Salam takdim saya, biar kenal saya mencintai orang hijrah. Hijrah itu istimewa. Dan sampaikan ke beliaunya bahwasanya orang hijrah itu seperti orang bertobat. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah berdosa. Kemudian lanjutkan, ajarkan faham kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Karena apa? Orang yang hijrah tidak mungkin ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah akan berat. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang benar sehingga sangat sesuai dengan sifat, watak, karakter, dan keadaan kita. Tapi akidah yang lain kadang-kadang sudah dengan emosi, hawa nafsu sehingga keras menjadi seorang itu. Mukanya menjadi kusut karena melihat orang lain semua ahli neraka, seolah dia sudah ahli surga. Bukan, Islam tidak mengajarkan demikian itu. Tidak boleh menilai orang lain dengan merendahkan. Jadi segera tarik beliaunya dengan kelembutan tentunya. Dan tanpa harus menyalahkan Anda, kelompok yang diikuti. Karena yang diikuti itu adalah yang membawa dia untuk meninggalkan tempat yang dulu menurut keyakinannya. Maka Anda akan dimarahi. Akan tapi Anda membuat pendekatan dengannya, Anda bersaing. Dia memberikan informasi kebenaran. Jika dari gurunya dia yang sesat itu memberikan informasi, Anda juga memberikan informasi. Dan kalau perlu bawa kepada perkumpulan semacam ini. Secara halus, tidak bisa Anda caci Allah. Pokoknya satu, hindari caci maki dan menghina. Apalagi dia niatnya hijrah nggak ngerti apa-apa. Niatnya pengen baik begitu saja, tak taunya ketemu guru yang salah. Allah Maha tahu tentang niatnya. Semoga dia tetap selamat. Akan tapi Anda yang melihatnya harus mendengar kasih sayang. Makanya hindari mencaci maki dan mengolok. Tidak ada pendidikan kita mencaci dan mengolok. Dia sesat. Tapi kita harus semakin sayang kepada dia. Aku berjanji. Apa bentuknya? Dia harus aku kembalikan ke akidah yang benar. Dengan bermacam cara. Kita undang makan, kita ajak berkumpul, kita ajak jalan, kita terus. Ketahuilah semua yang kita lakukan demi menyelamatkan saudara kita ini adalah bagian daripada iman yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iman tandanya kalau Anda mencintai saudara Anda seperti diri Anda sendiri. Tidak rela dia sesat, Anda ingin tarik kembali ke akidah yang Anda ridhoi. Ini saja. Subhanallah, baik Buya. Terima kasih atas jawabannya. Semoga dengan Allah bisa memahami apa yang telah disampaikan oleh Buya Yahya. Untuk pertanyaan selanjutnya, datangnya dari hamba Allah. Apakah boleh kita menggunakan simbol-simbol yang dulunya adalah simbol berhala atau agama lain, tapi seiring berjalannya waktu sudah berubah, seperti contoh simbol peace, simbol bulan, dan sebagainya? Baik. Jadi yang tidak diperkenankan di dalam Islam adalah menggunakan sesuatu yang langsung difahami oleh seseorang atau kebanyakan orang atau masyarakat, khususan sebuah ciri khas akidah yang sesat.
Ini, asalkan itu menjadi ciri khas langsung, itu yang tidak dibolehkan. Contohnya pakai topi kecil di atas, siapa kira-kira? Ayo. Yahudi kan begitu ya. Jadi ada ciri khas tapi ada topi nyuplik di atas misalnya. Atau ada, mohon maaf, kalung salib, jelas itu adalah simbol yang jelas. Cuman kalau sifatnya adalah sifatnya umum, milik kita dan milik dia, pakai celana, wah ini simbol kafir, ya enggak dong, orang Islam juga orang. Jadi tidak dia langsung. Jadi ini ada orang yang berlebihan langsung ini budaya kafir, oh enggak. Sudah menjadi budayanya orang kafir, budayanya orang Islam. Ini tradisi pakai. Termasuk adalah rembulan milik bersama. Kecuali bentuk gambar rembulan sudah menjadi ciri khas, setiap orang kalau menyebut simbol itu langsung ke sana, itu yang nggak boleh. Tapi kalau sudah menjadi milik bersama, nggak apa-apa, beda. Jadi yang disebutnya yang dilarang adalah ciri khas. Makanya kita tidak boleh memakai baju ciri khasnya orang non-muslim, orang kafir. Kalau kita pakai itu pasti kita dianggap seperti mereka, itu nggak boleh. Apapun. Syiarnya orang kafir nggak boleh kita. Tapi kalau itu bukan merupakan syiar, ya nggak ada masalah. Bukan merupakan syiar, ya bebas. Jadi ya asalkan maknanya tidak bertentangan, itu boleh-boleh saja dan harus kita waspadai. Kadang kita juga terburu-buru mengatakan orang punya simbol, misalnya bintang. Bintang itu bingung. Bintang itu kan kalau tidak bintang segitiga, segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, segi 8. Lebih dari itu namanya bukan bintang nanti. Kita ngambil salah satu seginya saja sudah bingung kan. Segi 5 adalah bintang. Nah, ini kan bintang milik samanya. Cuma kadang-kadang ada sudah terlanjur mendahului kita pakai bintang segi berapa. Segi 6 bintang apa, itu dipakai Yahudi. Ya, itu jelas kalau bintang seperti itu jelas. Tapi yang lainnya, wah ada bintang segi 5 dipakai ini, berarti di Indonesia pakai bintang segi 5 nggak boleh. Nggak seperti itu. Selagi di kalangan masyarakat tidak menjadi ciri khasnya sebuah kelompok akidah, maka itu tidak apa-apa. Asalkan tidak ada makna yang jelek, makna yang bertentangan dengan syariat. Makna. Bicara simbol ada urusannya dengan pandangan manusia. Adapun maknanya itu adalah makna, itu masalah keyakinan, masalah ilmu keyakinan. Apa yang bermakna? Ya makna itu adalah contoh ya, memang bukan sebuah ciri khas, tapi sebuah kejelekan di dalamnya. Gambar maknanya jelek. Apakah mohon maaf mungkin gambar yang tidak pantas jadikan simbol, itu kan maknanya jelek. Atau gambar berhala, kalau gambar berhala juga tidak boleh. Gambar berhala. Apa bentuknya gambar berhala menjadi syiar Islam tidak boleh. Sebab maknanya juga tidak boleh secara zahir juga ciri khas mereka. Seperti itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal demikian. Hanya yang kami inginkan adalah kita juga jangan gampang menjustis, menghukum orang bahwasanya, wah ini simbol mereka. Kadang mereka memakai simbol itu tidak tahu kalau itu simbol mereka sama sekali. Cuman kalau memang betul-betul simbol itu di sebuah negara menjadi sebuah syiar, maka ya jangan dibawa simbol itu ke negara itu. Tapi di negara kita nggak ada yang tahu itu. Nggak ada masalah. Yaitu permasalahannya itu saja. Kalau seandainya kita pakai kemudian langsung kita dicap seperti mereka, itu yang diharamkan, yang karena kita mengangkat syiarnya orang yang tidak beriman. Allah alam bisawab. Subhanallah. Terima kasih atas jawabannya Buya. Semoga dengan hamba Allah kembali bisa memahami apa yang telah disampaikan oleh Buya Yahya. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau menanyakan tentang pentingnya sanad. Bagaimana cara kita belajar kepada ulama bersanad sedang kita jauh dari dunia pesantren, jauh dari para ulama-ulama, paling ya dengar-dengar YouTube, tapi tanpa interaksi langsung seperti di pesantren. Baik. Sanad itu adalah lahir dan batin. Sanad lahir itu adalah secara ilmu, kita tahu dari mana ilmu kita ambil. Manhajnya apa, akidah seperti apa, itu zahirnya ilmu. Lebih dari itu adalah sanad itu sanad batin. Antara kita dengan guru harus ada sambung hati mahabbah. Itu yang penting kita, untuk tidak macam-macam. Jangan sampai kita tidak punya cinta kepada guru, tidak cinta kepada ulama. Itu musibah besar di hati kita. Jangan sampai hati kita dipenuhi cinta kepada na'udzubillah, pemain bola, yang lainnya. Tapi ulama nggak ada di hati kita. Sebab cinta ulama sebenarnya cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Nah, sanad ada sanad batin. Sanad batin sangat pribadi. Sangat zahir itu adalah begini, jelas. Kita mengambil ilmu dari seorang guru. Nah, memang martabat mengambil ilmu itu, sanad itu martabat paling tinggi, paling pertama adalah langsung berhadapan dengan guru. Bagi yang bisa. Bagi yang tidak bisa adalah mengambil ilmunya guru melalui apa saja.
Apakah membaca bukunya? Jelas. Makanya buku pun harus jelas buku siapa. Atau kalau situs siapa, web siapa ini. Harus jelas. Jangan liar browsing di internet langsung ketemu dimasuki. Oh, enggak begitu. Harus jelas. Kemudian sambungkan hati. Setelah kita tahu dia akidahnya benar, akidah ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah, dan saya dengar dia akhlaknya benar, maka kita mudah mencintainya, lalu kita sambung ke dia. Baru berinteraksi dengan muridnya, mungkin sering bertanya dan sebagainya. Itu nyambung, karena semampunya seperti itu. Jika dalam sanad ada yang namanya, periwayatan hadis itu ada langsung guru dengan murid, ada yang namanya ijazah, ada yang namanya munawalah, kita menemukan kitabnya. Sah. Jadi, bagi yang jauh dari para ulama, tapi mohon ikatkan hati Anda kepada ulama. Siap dimanapun, harus ada ikatan dengan ulama yang benar. Dan sampai Anda tiba-tiba merasakan dia menjadi orang yang Anda cintai, idola. Harus ada punya seperti itu. Sehingga itu nanti tidak akan, orang tidak bisa dibohongi. Akan diterjemahkan oleh lesannya, waktu ngomong ke anaknya, nak, dekatlah pada ulama itu. Nak. Pada pembantunya pun, sehingga dia sering membicarakan ulama tersebut. Nah itu imannya terjaga orang begitu. Harus ada. Saya punya mahabbah, ulama banyak iya, secara umum iya, tapi nanti harus ada mengarah pada ulama-ulama yang spesial khusus. Itu harus, biarpun kalau seandainya belum bisa sampai kepada ulama yang khusus, paling tidak akidahnya benar. Kita punya ulama-ulama akidahnya benar, di Indonesia itu banyak, di luar negeri juga banyak, sambungkan dengan mereka. Artinya begini, jangan Anda masuk mendengar YouTube-nya orang kecuali Anda sudah tahu. Tidak cukup kalimat yang benar, tidak cukup. Karena apa? Terbawanya hati itu perlahan. Anda mendengar kalimat yang benar dari seorang tokoh. Tapi biar dua tokoh akidah yang benar. Anda terpesona di hari yang pertama, di hari kedua, hari ketiga. Sampai Anda mendengar kelima kali, 10 kali Anda terpesona. Sehingga Anda jatuh cinta kepada tokoh tersebut. Tak taunya di balik kalimat yang bagus, ternyata dia membawa akidah yang sesat. Anda sudah terlanjur mencintai, sehingga Anda bisa membela kesesatan. Ini kan bahaya pada akhirnya. Jadi harus tahu betul ulama ini. Kita larang anak-anak baca bukunya, orang yang akidah sesat, jangan dibaca. Oh, katanya orang faedahnya benar. Masih banyak kita yang akidah benar, banyak faedahnya. Tapi kita akan bisa filter. Itu awal kehancuranmu kalau kau sombong, sok bisa memfilter. Nah ini. Nah, kecuali nanti kelas ulama dalam rangka membandingkan, melihat apa sih kesalahan di akidah sana, dibaca. Oke, itu ulama. Orang awam tidak perlu. Sok pengen tahu perbandingan, bukan bagian kita. Kita ingin yang sudah jadi. Kita sudah urusi bisnis saja yang benar, sana halal haram. Urusan keimanan, kaidah, tidak usah kita ribut-ribut, tinggal kita ngikuti para ulama. Taslim, enak, selamat masuk surga bersama mereka. Seperti itu. Jadi, jangan hati-hati dalam masalah-masalah ilmu. Makanya sanad itu penting sekali. Namanya talaki tadi yang kami sampaikan. Biarpun Anda tidak ketemu langsung dengan guru, Anda bisa sambung dengan ilmunya, dengan bukunya, dengan YouTube-nya, atau dengan webnya, dan sebagainya di zaman ini. Cuman, tanda ketulusan Anda apa? Di saat Anda punya kesempatan, Anda pasti ketemu dia nanti. Akan menyingsingkan baju Anda, akan kerahkan tenaga Anda untuk bisa ketemu dengan beliau. Itu namanya sambung sudah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah. Jazakallah khairan atas jawabannya Buya. Semoga dengan hamba Allah juga bisa memahami kembali apa yang telah disampaikan oleh Buya Yahya. Baik, untuk saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya. Semoga Buya selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Izin bertanya Buya, bagaimana dengan sifat 20 dan tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat? Apakah sebenarnya sama? Terima kasih Buya. Yang menjadikan tidak sama adalah cara menerjemahkan, menjelaskannya. Sifat 20 adalah di dalamnya adalah makna rububiyah dan makna uluhiyah. Dan antara uluhiyah dengan rububiyah tidak bisa dipisahkan. Yang mengakui bahwasanya Allah yang menciptakannya, maka harus mengakui Allah adalah zat yang layak disembah. Yang memisahkan adalah tidak benar. Nah, ini yang membagi tauhid menjadi 3, uluhiyah, rububiyah dipisahkan. Seolah-olah orang kafir dulu itu sudah beriman dengan rububiyahnya. Allah yang menciptakan, tapi belum menyembah secara khusus. Oh enggak, mereka belum beriman. Tidak bisa dipisahkan antara uluhiyah dengan rububiyah. Itu dalam istilah saja. Orang mengimani Allah adalah Tuhannya yang layak disembah, yang harus sembah. Tuhan yang menciptakannya, itu adalah nggak bisa dipisahkan. Nggak boleh. Aku percaya bahwasanya Allah adalah Tuhan yang menciptakanku, tapi aku tidak menyembahnya. Nggak sah imannya. Maka yang mengatakan ada iman dengan tauhid rububiyah saja tanpa uluhiyah itu nggak sah. Inilah kesalahan orang yang membagi 3 tauhid itu di sini. Seolah-olah orang-orang mereka ini untuk kan, akhirnya dia punya tujuan untuk mengkafirkan ulama-ulama yang lain. Bahwasanya tawasul menjadi syirik karena apa?
dia mempercayai Tuhan adalah yang menciptakannya, akan tapi dia menyembah yang selain Allah. Lah ini nggak ada itu semuanya. Kita tidak pernah menyembah orang mati, tidak pernah menyembah kuburan. Jadi sebetulnya cara menerjemahkannya ini yang salah. Tauhid uluhiyah dengan rububiyah tidak bisa dipisahkan. Nggak ada. Mereka mengatakan apa? Ada orang percaya. Kalau ditanya Tuhan mereka apa? Tuhanku adalah Allah. Tapi mereka masih menyembah berhala. Meyakini Allah yang menciptakan tapi tidak menyembah Allah. Ini musyrik. Kita pun juga sama mengatakan itu syirik. Cuman kita bedanya, kita tidak mengatakan mereka bertauhid. Mereka hanya percaya Tuhan yang menciptakannya, tapi tidak mengabdi kepada Allah, tidak mengibadah kepada Allah. Mereka belum beriman. Tidak kita mereka mengatakan sudah beriman. Masa ada iman? Iman nggak sempurna. Iman sebagai pencipta. Boleh percaya bahwa dia menciptakan, tapi di saat dia menyembah selain berhala, maka keluar dari keimanannya. Perbedaannya di sini. Istilah uluhiyah rububiyah kita sering menggunakannya, cuman tidak pernah dipisahkan. Iman yang sesungguhnya mengakui adalah Tuhan adalah Rabb, Allah adalah Rabb-nya, dan Allah adalah Tuhan yang harus disembahnya. Ini adalah uluhiyah rububiyah, tidak bisa dipisahkan. Atau asma wa sifat. Kita semua mengakui Allah punya nama yang harus kita yakini, dan sifat-sifat. Cuman ada orang tujuannya dalam asma wa sifat ini adalah ingin mencoba membuat satu definisi khusus untuk mengeluarkan orang-orang di luar keyakinan mereka tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah, sifat 20 adalah tidak bisa dipungkiri. Suatu ketika ini kami ceritakan yang tadi waktu kita sebuah diskusi sebuah tempat, Asy'ariyah dihabiskan. Saya minta tolong tunjukkan kesesatan Asy'ariyah satu saja. Asy'ariyah itu kan sifat 20 ini. Coba mana yang salah dari sifat 20? Bahkan kebalikan, orang yang mengingkari sifat 20 keluar dari iman. Allah ada, yang mengatakan Allah tidak ada kafir. Allah Maha Dahulu, yang mengatakan Allah baru kafir. Allah adalah berbeda dengan makhluknya. Allah sama dengan makhluk kafir. Allah Maha Kuasa, mengatakan Allah tidak kuasa kafir. Ayo, siapa berani mengatakan? Siapa berani menyalahkan sifat 20? Tidak ada yang berani menyalahkan. Karena apa? Itu pasti tidak akan. Dan sifat Allah bukan hanya 20 kita sebut. Sifat Allah itu banyak. Hanya sifat 20 dibahas oleh para ulama kita. Karena sifat 20 ini yang mengundang kontroversi. Orang mulhidin yang tidak percaya adanya Allah dijelaskan dengan sifat wujudnya. Kaum falasifah mengatakan alam dahulu dijelaskan dengan yang dahulu hanya Allah. Sifat kudrah dan iradah masalah Mu'tazilah. Kalam Mu'tazilah. Ada perdebatan di situ, maka perlu dijelaskan secara khusus agar kita keluar dari kesesatan. Ada yang lainnya Rahman Rahim, sudah Allah Maha Kasih, selesai. Nah, ini jadi masalah kemudian asma sifat lah. Mereka ingin mengatakan kaum Asy'ariyah mengingkari sifat-sifat Allah. Tidak. Yang sudah ditetapkan Allah kita tidak pernah mengingkari. Cuman manhaj cara memahaminya. Sifat Allah sudah Rahman, Rahim, sifat Qudrah, innallaha ala kulli syai'in qadir dan sebagainya. Itu adalah sifat-sifat Allah. Cuman mereka ingin mereka ingin mengeluarkan sebagian kaum muslimin dari kelompok Islam masalah sifat ini di ayat itu di saat menyebut ayat-ayat tentang menyebut mata, tangan, kaki yang disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan ayat sifat, ayat mutasyabihat. Nah ini seolah-olah mereka mengatakan Asy'ariyah mengingkari. Oh tidak, kita tidak mengingkari. Di Al-Quran disebutkan Ar-Rahmanu 'alas istawa. Kita meyakini bahwasanya ada istiwa. Allah di atas Ar-Rahman 'alal arsy istawa, di atas arsy beristiwa. Kita tidak pernah mengingkari Allah beristiwa. Cuman istiwa itu apa sih? Istiwa itu apa? Istiwanya pohon meninggi. Istiwanya. Istiwa itu ada 17 makna. Ayo. Istiwa ada 17 makna. Istiwanya perahu adalah dia apa namanya? Kalau perahu minggir ke bersandar. Berapa? Sandar perahu. Itu istiwanya perahu. Kalau pohon begini. Kalau pohon meninggi. Kalau seorang raja duduk. Mana yang cocok buat Allah? Allah duduk. Allah ini enggak cocok karena memang itu yang kita pahami dari bahasa istiwa. Maka ahli sunnah wal jamaah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak serupa dengan apapun, maka Allah beristiwa, tapi jangan diterjemahkan dengan macam-macam. Karena apa? Istiwa yang kita pahami sangat jelas, tapi istiwa Allah kita tidak tahu. Maka kita punya dua manhaj. Manhaj tafwid kita serahkan kepada Allah. Kita nutsbit, kita meyakini Allah beristiwa, tapi saya tidak akan menjelaskan. Hanya Allah yang tahu. Manhaj yang kedua adalah takwili. Istawa adalah berkuasa. Tidak mengarang-arang, Allah Maha Kuasa kok. Cuman tujuannya agar menghindarkan orang dari menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka yang menetapkan tiga sifat tadi, Pak, akidah tiga tadi, bagi tiga akidah tauhid asma wa sifat, mengatakan Asy'ariyah mengingkari sifat mata, mengingkari sifat tangan, dan keluar dari Islam. Kita tidak mengingkari, tapi kita punya manhaj memahami ayat mutasyabihat. Dan takwil itu ada. Kalau tidak pakai takwil bingung orang. Takwil itu adalah juga
Takwil itu ada, dicontohkan dari sahabat Nabi. Nabi coba saja. Masalah contoh saja. Nabi menyebutkan, kalau tidak takwili ngomong apa? Hajar Aswad yaminullah yusofih biha ibadah. Hajar Aswad itu tangan kanan Allah. Dengan tangan kanan Allah itulah Allah menjabat hamba-hambanya. Apakah lalu berkata, oh tangan Allah hitam begitu, naudzubillah, keluar dari iman. Harus pakai takwil, banyak takwil. Jadi nggak bisa, mata. Tidak boleh, sehingga kalau keluar dari takwil, kita tidak mencet takwil atau pakai tauhid, akan muncul khayalan dalam diri kita. Akhirnya sesaat ada peti, sesaat ada mata, sesaat ada tangan, kemudian akhirnya apa? Kebayang seperti dalam bentuk begini. Sehingga harus bertempat di atas ars, duduk di atas ars. Kita tidak mengatakan Allah duduk di atas ars, tapi kita mengatakan Allah yang menciptakan ars. Masa ala istawa, apa makna istawa? Allah yang Maha tahu, itu tauhid. Tapi kita mengakui, meyakini istiwa itu ada, tapi kita mengatakan Allah duduk di atas ars. Mereka lihat yang membagi sifat dengan tiga ini mencoba menjelaskan. Orang Asy'ariyah itu kok bodoh banget katanya. Wong menjelaskan Allah duduk di atas ars saja kok nggak bisa. Ars itu kan paling besar makhluk Allah. Kemudian Allah ada di atasnya. Di sebuah tempat namanya makan adami, makan tempat yang tidak ada. Coba, ini adalah kebelingernya. Allah yang Maha ada berada di tempat yang tidak ada. Demikian. Ini Allah Maha ada berada di tempat yang tidak ada. Ini adalah sebuah kesesatan. Tapi kita tidak mengatakan ars ciptaan Allah. Sebelum adanya ars, Allah sudah ada. Dan Allah tidak perlu kepada ars. Dan setelah Allah menciptakan ars, Allah tetap ada seperti sebelum menciptakan ars. Allah tidak perlu dengan ars. Dan Allah, jangan dikatakan Allah duduk di atas ars. Tapi Allah yang menciptakan ars. Allah istawa, iya, lal arsi. Tapi jangan katakan duduk. Istawa maknanya belum, maknanya apa? Kita serahkan pada Allah. Ada pun istawanya raja, iya bertahta di singgasana. Saya istawa itu ala kursi, aku duduk di atas kursiku karena aku manusia. Tapi tidak bisa ini disamakan dengan Allah. Justru yang mengatakan mereka itu, yang bagi tiga sifat menjadi tiga tadi, itu justru diam-diam masuk di dalam menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tanpa mereka sadari, sehingga gelar mereka adalah kaum mujassimah, musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal seolah-olah mereka menghindarkan diri, menjauhkan Allah dari serupa dengan makhluknya, tapi tanpa sadar mereka masuk menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini adalah pembahasan. Sebetulnya tidak perlu sampai pelik-pelik beginilah, karena akidah kita sudah benar. Cuman kadang ada pemikiran-pemikiran yang masuk. Jadi kita tidak pakai tiga macam akidah, pembagian akidah. Ada pembagian akidah kita adalah masalah sifatul fi'lin, ada juga sifat-sifat ma'ani, sifat nafsiyah, ya. Ada sifatul ma'ani, sifat ma'nawiyah, salbiyah. Itu kan bagian juga untuk memudah hafalan saja. Kita ada 4 kan? Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Itu. Ini kemudian ada sifatul fi'lin, sifatul dzat. Itu ada pembagian untuk memahamkan. Tapi bukan untuk mengkafirkan orang lain. Oh tidak. Tapi ini membagi sifat ini adalah ternyata untuk mengkafirkan orang lain, ini problemnya. Dia menghadirkan asma sifat ini harus kita meyakini apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Maka Asy'ariyah telah keluar dari iman karena telah menafikan. Oh tidak, kita tidak menafikan. Di saat disebut ain, kita meyakini adanya ain. Tapi seperti apa? Kita serahkan kepada Allah. Namanya tauhid. Kita yakin adanya ain karena disebut dalam Al-Quran. Itu harus kita yakin. Cuman kita tidak usah menerjemahkan dengan pemahaman kita. Kayak begini, kayak begitu. Enggak. Semoga Allah mengampuni dan semoga Allah menjaga iman kita. Ini pelik. Pembahasannya terakhir nanti. Kita belajar sifat 20 dulu. Ini, baru nanti terakhir pembahasan-pembahasan semacam itu. Baik. Baik, subhanallah Buya. Sangat detail sekali jawabannya. Alhamdulillah, semoga Allah bisa mengambil apa yang telah disampaikan oleh Buya Yahya. Bagaimana Buya? Apa masih ada waktu atau mau silakan kita sudah di sana. Kalau memang kita ngikut, kita masih ada di sini, masih ada waktu. Oh, baik, sangat senang. Baik, saya akan sudah berapa boleh lah. Ya baik Buya. Baik, saya akan membacakan pertanyaan untuk selanjutnya. Assalamualaikum, izin bertanya. Kita tentu dilarang untuk menuduh seseorang itu kafir atau tidak. Akan tetapi, apakah boleh juga kita membatasi diri dengan seseorang untuk berdakwah bersama karena menilai orang tersebut masuk atau bukan di Ahlus Sunnah wal Jamaah? Baik, betul. Justru harus seperti itu. Kita mengatakan, lihat Imam Abu Sya'sari, imam kita mengatakan jangan mudah mengkafirkan seseorang. Sebab bisa jadi mereka sesat karena dengan ijtihad mereka. Tapi untuk tidak bergabung harus dong. Karena jangan-jangan Anda membesarkan, Anda tidak boleh sholat di masjid mereka kok. Yang akidahnya sesat. Kenapa Anda akan membesarkan syiar mereka? Akhirnya orang pada datang ke sana. Anda selamat, tapi orang lain sesat gara-gara Anda. Kita itu harus protek seperti itu. Mereka yang sesat sangat protek loh ya.
Mereka sangat, suatu ketika memang ada orang akidah sesat yang mudah berkafir dan sebagainya, ingin mengisi di salah satu masjid yang selama ini kita ada di situ. Akhirnya waktu mengisi dengan judulnya adalah masalah yang luar biasa. Judulnya judul umum. Akhirnya sudah tahu siapa yang ngisi, akhirnya kita stop. Nggak boleh dia ngisi di situ. Oke. Kenapa? Dia membawa akidah yang sesat. Akhirnya kan marah dia. Itu bukan urusan saya, urusan anak-anak kita saja. Marah, lalu kalau DKM-nya marah, bagaimana ini Bu Yayah ini apaan sih? Wong masjid untuk bersama kok kita tidak boleh ngisi pengajian. Oke. Anak kita sudah kita talkin, sudah kita dikte untuk ngomong apa. Baik, barter aja deh. Buya mau ngisi di masjid ente ngisi di masjid sini. Nggak mau mundur dia. Barter, Buya akan ngisi dan nanti jamaahnya ribuan. Nggak mau dia. Artinya memang mereka itu akidahnya sesat, protek kita ini sok moderat, sok ini terjerumuskan orang. Justru betul yang bertanya ini sudah pinter. Artinya nggak boleh Anda bergabung dengan orang yang akidahnya tidak benar. Akan tetapi besarkan kelompok akidah Anda yang Anda yakini benar. Seperti itu. Anda tidak usah bergabung dengan mereka. Ada bermakan bersama, oke lah dalam urusan kebersamaan, oke lah. Tapi urusan berdakwah jangan dong. Apalagi Anda tempatnya di belakang. Akhirnya Anda hanya membesarkan mereka untuk didengar oleh orang. Anda ikut andil dalam menyesatkan orang. Seperti itu. Dan harus dengan keyakinan. Seperti itu. Jadi dalam berkeyakinan, betul yang ditanya. Yang bertanya sudah mengerti. Dan harus seperti itu. Harus ada keyakinan. Dan kita harus menjaga akidah. Masjid kita jaga. Biasanya itulah. Sok moderat kayaknya. Moderat. So, kita akan persatukan umat. Dari dulu ulama lebih gede dari kita. Tidak bisa menyatukan umat. Akan tapi bukan berarti tidak bisa. Usaha terus ada. Yang bisa disatukan, disatukan. Yang tidak, biarkan kita tidak akan bisa semua. Urusannya menyelesaikan nanti di akhirat. Jangan sok kita jadi pejuang semua. Nah, kan yang penting apa? Jaga akidahmu sendiri. Satu. Jaga akidah keluargamu. Satu. Jaga akidah perkumpulanmu. Itu yang paling pertama dan utama. Baru besarkan itu nanti Anda bersyiar. Jangan mudah ikut sana, ikut sini, ikut sini. Ini sok moderat kan. Islam kan satu lah. Ini sudah awal. Nggak punya identitas lima nanti. Ada pun masalah menghargai, ya dia sakit kita bantu deh. Nggak ada masalah. Dia punya utang ya kita mengutang duit kita pinjam, nggak ada masalah. Dengan orang Nasrani saja bisa. Kalau kita Yahudi. Akan tapi ketahuilah bahwa kalau urusan dalam syiar nggak bisa. Oh dia bantu pondok, dia pengen sumbangan masjid. Oh enggak, sumbangkan masjidmu ke tempat yang jelas. Jangan ke tempat yang nggak jelas. Harus begitu, yakin dalam berakidah itu. Nggak boleh main-main dalam hal ini. Ini judulnya akidah memang agak serem buyanya. Kalau sudah akidah, saya agak begini. Kalau urusan rumah tangga nanti senyum terus dari awal akhir. Kalau akidah memang saya tegas begini. Karena kalau tidak dibentengi begini jebol nanti. Baik, silakan. Baik Buya, terima kasih atas jawabannya. Jazakallah khairan. Subhanallah. Semoga bisa bermanfaat untuk hamba Allah dan untuk kita semua yang benarnya. Baik, nampaknya telah habis waktu kebersamaan kita bersama Buya Yahya. Semoga ini bukan menjadi pertemuan terakhir. Sebaliknya ini menjadi pertemuan pertama dan selanjutnya. Amin, dimudahkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Buya, sebelum menutup mungkin Buya Yahya bisa memimpin untuk doa keberkahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah pandang kami dan mereka ya Allah dengan kasih sayang ya Allah. Mereka jauh dari kerabat, sanak dan saudara. Kami mohon jaga mereka ya Allah. Jaga iman mereka ya Allah. Berikan kebahagiaan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Mudahkan mereka dalam mendidik anak-anak mereka dalam akidah yang koridor akidah Ahlussunnah wal Jamaah Syariah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, jauhkan kami dari prasangka buruk, jauhkan kami dari dengki dan dendam di antara kami. Ya Allah, yang sedikit rezeki lapang dan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah mudahkan kami untuk ziarah Makkah ya Allah. Agar kami bisa bertawaf di tempat tawaf yang kekasihmu Nabi Muhammad. Dan mudahkan kami untuk ziarah Madinah. Agar kami bisa mengucapkan salam kepada kekasihmu Nabi Muhammad dari dekat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, saudara-saudara kami yang saat ini sesat dalam akidah, kembalikan ke jalan yang koridor ya Allah. Engkau Maha Kuasa ya Allah. Engkau Maha Kasih ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang kepada mereka ya Allah. Berikan kasih sayang kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon seperti kau mudahkan kami bergabung di acara semacam ini. Mudahkan kami kelak untuk berkumpul bersama kekasihmu Nabi Muhammad di surga. Berikan pada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, angkat wabah dari kami ya Allah. Engkau yang menurunkan dan hanya Engkau yang bisa mengangkat ya Allah.
Dahulu kau telah pernah turunkan wabah lebih parah dari ini ya Allah. Akan tapi pun wabah itu engkau angkat dan hilang begitu saja. Maka kami yakin engkau maha kuasa. Ya Allah, angkat wabah dari kami ya Allah. Dan bersama kau angkatnya wabah ya Allah, jadikan kami semakin dekat kepadamu ya Allah. Ganti dengan rahmat, ganti dengan iman, ganti dengan takwa ya Allah. Dan kami mohon berikan pada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Oh boy. Baik, terima kasih banyak Buya telah menyempatkan Sama-sama. di tengah kesibukan Buya Yahya Terima kasih, sama-sama. beri ilmu kepada kita. Sama-sama. Mohon maaf dari pihak kami masih belum banyak kekurangan untuk menyambut Buya Yahya. Dan senang sekali Masya Allah. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf Buya. Baik, Masya Allah. Kami mohon diri, Masya Allah semuanya. Assalamualaikum. Mohon doa selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Buya. Baik, alhamdulillah telah selesai acara kita pada hari ini. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semua dan memberi manfaat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Buya Yahya tentang akidah, dan semoga Allah terus menguatkan kita di jalan akidah yang benar dan melindungi dari akidah yang tidak benar dari kita dan keluarga kita dan lingkungan kita. Baik, kami dari moderator pribadi mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan, karena tadi juga kami tidak membaca chat, jadi agak molor acaranya. Tapi insya Allah selanjutnya menjadi koreksi buat kami. Baik, sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ivan dan KMH dan KMB ya. Sama-sama. Insya Allah nanti kolaborasi lagi.